Kita lanjutkan perbincangan kita, namun sayang sekali staf ahli Menteri Agama Aman Fatur Rahmat tidak bisa bergabung kembali bersama kita karena ada kepentingan lain yang sudah diinformasikan sebelumnya sehingga tidak dapat kembali melanjutkan dialog. Saya langsung ke Pak Firman kembali. Pak Firman, apa tanggapan calon haji terkait dengan pembatalan keberangkatan? Beragam Mbak tentunya karena memang pandemi ini juga menjadi pemikiran bagi jamaah bagaimana akan pelaksanaan dan sebagainya. Namun sebagian juga sangat menyayangkan kalau seandainya pemerintah Indonesia membatalkan sebelum pemerintah Saudi menyatakan bahwa haji tahun ini tidak bisa dilaksanakan. Sebagaimana tadi saya sampaikan, sesungguhnya secara persiapan setiap pihak sudah melakukan persiapan bahkan hampir semua akomodasi kita di Saudi sudah kita lakukan secara booking dan deposit itu. Jadi tidak ada yang melayangkan protes atau meminta pengembalian biaya perjalanan haji, Pak Firman? Kalau masalah pengembalian ada opsi sebetulnya dari pemerintah dari KMA tadi yang disampaikan bahwasanya memang diminta untuk dana tetap standby berada di BPKH dan jamaah akan mendapatkan bagi hasil daripada setoran pelunasan tahap kedua tersebut. Namun jika tetap inginkan ada prosedur yang sudah dilakukan dan disosialisasikan oleh Kemenak juga. Berapa jumlah yang bisa didapatkan kembali oleh calon haji dan kapan bisa cair? Perlu waktu memang Mbak untuk pencairan tersebut memang perlu waktu dan perlu prosedurnya dan kami belum tahu detail pastinya karena ikan baru juga ke dalam KMA sudah tercatat juga tapi biasanya untuk dalam bentuk pengembalian itu sekitar 1 bulan paling lama. 1 minggu begitu. Tapi kalau ada yang mengajukan begitu, kalau tidak mengajukan tidak akan ada pengembalian dana begitu ya Pak? Iya, dalam artian ini pilihan. Karena kalaupun tidak mengajukan pengembalian, mereka akan mendapatkan bagi hasil daripada apa yang dana optimalisasi di PPKH tersebut. Baik, saya ke Pak Yandri. Tadi Anda sempat menyinggung Pak Yandri ada yang tidak lazim begitu terkait dengan tidak diberangkatkannya calon haji ini. Apa yang Anda anggap tidak lazim ini, Pak Yandri? Ya tadi cara pengumumkan itu kan sepihak. Sementara kan semua regulasi tentang haji ini kan diatur dalam Undang-Undang Haji dan Umroh nomor 8 tahun 2019. Artinya ada perlu persetujuan DPR. Nah ini kan tidak dilakukan. Sementara saya ulangi tadi, Jumat malam Pak Menteri kirim surat ke DPR untuk rapat kerja. Dan sudah kita setujui akan ada raker Kamis, lusa kan tinggal sisa 1 hari. Apa sih yang dikejar sebenarnya buru-buru mengumumkan secara sepihak gitu loh. Nah kemudian tadi kata Pak Firman tadi, Sekjen Ampuri, kalau misalkan besok lusa atau minggu depan, Kerajaan Saudi Arabia mengumumkan boleh. Masa sih orang-orang yang mampu, sehat walafiat, bebas COVID-19, ya kan, siap dengan dana mandiri seperti ONH Plus, kenapa nggak dibuka opsi itu? Sementara antrian kita hari ini Mbak, sudah 5 juta, kurang lebih 5 juta orang yang antri untuk berangkat ke Tanah Suci. Maka kalau ditutup sedemikian rupa begini, ya saya kira makanya perlu penjelasan kepada rakyat, kepada umat gitu loh. Apa? Walaupun tadi saya memahami dan itu opsi dari DPR sudah ada kalau termasuk batal secara keseluruhan. Makanya perlu raker tadi sehingga hal-hal yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat bisa kita renteng sama-sama kira-kira begitu. Kalau sekarang ya bagaimana tadi dengan setoran lunas sudah ratusan ribu orang, ya kan? Apakah itu mereka minta kembali atau tidak? Bagaimana menyusun pemberangkatan tahun depan? Sistem antrinya bagaimana? 210.000 ditambah lagi 210.000 berarti kan hampir 420.000. Nah itu kan nggak mungkin sekaligus berangkat. Bagaimana opsi-opsi itu harus dibicarakan dengan DPR. Tapi kalau Pak Menteri Agama bisa atur sendiri ya silakan. Tapi jelas itu tidak bisa. Karena itu melanggar Undang-Undang nomor 8 tahun 2019. Atau mungkin Pak Menteri sekali lagi mungkin nggak paham undang-undang gitu. Tapi dalam forum ini saya ingatkan dan tadi saya sudah WA Pak Menteri, tolong kembali ke aturan main. Jadi saya tadi mendukung Pak Firman tadi, Pak Sekjen Ampuri tadi sebenarnya kalau nggak buru-buru atau melalui rapat dengar pendapat dengan Ampuri juga atau dengan para pelaku di dunia perhajian ini atau umroh, itu mungkin akan bisa mendapatkan masukan yang lebih detail, yang lebih paripurna, itu, yang lebih lengkap, sehingga langkah ke depan itu tidak diperdebatkan, tidak ada silang sengketa. Nah ini saja cara pengumuman udah salah, ya kan?
Semua haji itu nggak ada yang diumumkan di Jalan Tamrin atau di Lapangan Banteng, nggak ada. Semua masalah haji diumumkan di Komisi 8. Mau itu haji naik, ongkosnya atau tidak naik, kapan berangkat, situasi bagaimana, membahas undang-undang haji, semua ada di DPR. Nah, hari ini kan tidak dilakukan. Nah, sekali lagi ya tentu konsekuensi dari itu ya silakan Pak Menteri yang atur bagaimana kalau ada protes, bagaimana dana yang 351 miliar itu mau dikemanakan. Walaupun saya sudah punya rencana, kalau haji batal maka 351 miliar dari APBN yang bukan dari uang calon jamaah haji, saya usul itu dimanfaatkan untuk pesantren, untuk para dai, guru madrasah, tempat-tempat ibadah. Saya udah punya pikiran seperti itu dan itu memang perlu diambil kesimpulan dalam sebuah rapat kerja. Tapi itu kan nggak dilakukan. Nah, oleh karena itu tadi sekali lagi saya ulangi juga, Pak Menteri minta raker hari Kamis, tapi dari diskusi grup di Komisi 8 sama semua anggota minta itu tidak diadakan rapat kerja karena Pak Menteri sudah melakukan keputusan sepihak dan sekarang tinggal Kementerian Agama menyusun barisan yang kuat untuk menjawab pertanyaan, untuk menyelesaikan masalah yang akibat dari pembatalan ini gitu loh. Apakah sudah berusaha menanyakan langsung kepada Menteri Agama mengapa keputusan ini menurut Anda terkesan terburu-buru? Ya tadi saya sudah WA, saya bilang Pak Menteri apakah begini, maaf Ketua siap salah katanya kan. Saya bilang kenapa, kan sudah sepakat Pak Menteri yang kirim surat ke kami untuk minta raker dan sudah agendakan. Tapi memang nggak bisa hari ini Pak Menteri, saya bilang karena reses. Kalau reses itu mesti ada izin khusus dari pimpinan DPR. Pimpinan DPR mengizinkan hari Kamis lusa, kan satu hari doang. Dia bilang ini kita didesak sama Pak Presiden. Sebenarnya jelaskan dong ke Pak Presiden, kan ada undang-undangnya. Jangan terlalu takut sama Pak Presiden kalau itu masalah umat, masalah kebenaran. Karena ada prosedur Republik ini. Bukan hanya pas maunya Presiden diturutin semua, bilang itu. Tapi kalau ada landasan hukum yang kuat, yaitu bisa dijelaskan kepada Pak Presiden. Ini perlu persetujuan dari DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pelaksanaan Haji dan Umroh. Gitu. Baik. Saya ke Pak Firman, apakah juga Anda merasa bahwa keputusan dari Kementerian Agama ini terlalu terburu-buru karena sebenarnya masih ada waktu, kemungkinan begitu harapannya Arab Saudi membuka kembali akses? Dari perkembangan yang ada di Saudi sekarang, kami akan berpikir positif haji akan bisa dilaksanakan, walaupun dengan peraturan protokol yang sangat ketat. Dan kami berharap dari Ampuri dan PI penyelenggara, kalaupun dilakukan pembatalan, PHK bisa dikecualikan. Toh masalah persiapannya kan berbeda, kemudian perlayanannya berbeda, karena kami lebih sangat fleksibel karena pihak swasta bisa melakukan persiapan lebih matang dengan waktu yang sangat dekat. Jadi sebenarnya Ampuri pun tetap siap begitu jika nantinya ibadah haji di tahun ini tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat begitu Pak Firman? Iya, sebelumnya kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak WAUC melakukan menjawab beberapa pertanyaan kuesioner mereka tentang bagaimana tata cara pelaksanaan protokol haji. Kemudian kami juga sudah bersurat ke Menak bahwa menyatakan kalau seandainya haji dibuka, Ampuri insya Allah siap untuk memberangkatkan jamaahnya. Lalu Pak Firman, calon haji yang batal berangkat begitu di tahun ini, apakah sudah bisa dipastikan tahun depan mereka akan berangkat? Iya, secara otomatis bagaimana KMA-nya Menteri Agama tadi sampaikan bahwasanya jamaah yang tertunda berangkat tahun ini otomatis akan menjadi jamaah berangkat tahun depan 2021. Jadi ini artinya akan semakin mundur begitu antriannya begitu ya Pak Firman? Iya betul, akan semakin mundur dan semakin panjang antrian. Namun yang jelas efek dari kebijakan ini kami juga minta DPR juga ada di sini dan semoga Kemenak juga memperhatikan hendaknya ratusan PHK dan PPO ini yang sudah terdampak lebih awal akibat pandemi 19 ini adalah kami sebetulnya. Semenjak Februari yang lalu umroh sudah tidak bisa berjalan dan kami tidak ada usaha perjalanan ibadah umroh. Ya, betul. Kemudian kami dipukul kedua kali dengan harapan seperti haji ini bisa, akhirnya haji juga dibatalkan. Jadi hampir 1 tahun 2020 ini bisa hampir kami tidak bisa melakukan bisnis haji dan umroh. Hanya di bulan Januari saja. Kami berharap kebijakan ini juga diikuti dengan stimulus atau solusi-solusi lain yang memudahkan untuk pihak dapat bertahan dan memberikan pelayanan yang baik kepada jamaahnya. Baik, itu harapan kita semua. Terima kasih Pak Firman sudah bergabung sama kami dan juga ada Pak Yandri dari Komisi 8 DPR RI.